Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jailun, mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Saudari Nurakillah selaku pemateri pertama dan Saudari Mustika selaku pemateri kedua, akan melakukan presentasi. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan tentang apa yang dihafal, tapi tentang apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk itu, di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai mata kuliah fikih dengan pembahasan materi tentang zina dan homoseks. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan atau mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu zina. 1. Pengertian zina. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah menurut syariat agama tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sadar. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Islam melarang keras umatnya untuk mendekati zina, sebab zina adalah salah satu dosa besar dan bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, jenis-jenis zina. Jenis-jenis zina dalam Islam yang penting untuk diketahui ada dua, diantaranya zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Yang ketiga, hukuman bagi pelaku zina. Bagi pelaku pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam, sedangkan bagi pelaku zina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Yang keempat, bahaya dari perbuatan zina. Yang pertama, mendapatkan dosa besar dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hilang cahaya dari wajahnya sehingga terlihat kusam dan muram. Yang ketiga, rusak martabat dan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Yang kelima, pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Yang kedua, homoseks. Yang pertama, pengertian homoseks. Homoseksual merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbian untuk penderita perempuan. Homoseksual diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis. Secara sosiologis, homoseksual merupakan seseorang yang cenderung mengutamakan orang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Yang kedua, jenis-jenis homoseksual. Berdasarkan perilaku yang diperlihatkan, homoseksual dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, homoseksual tulen. Yang kedua, homoseksual malu-malu. Ketiga, homoseksual tersembunyi. Keempat, homoseksual situasional. Yang kelima, biseksual, dan yang keenam, homoseksual mapan. Sedangkan berdasarkan psikiatri atau aspek kesehatan jiwa, homoseksual dibagi menjadi dua jenis, yaitu homoseksual egosintonik dan homoseksual egodistonik. Yang ketiga, hukum perbuatan homoseks. Praktik homoseksual dalam Islam dikenal dengan nama liwat, baik gay maupun lesbian, masuk dalam kategori liwat.
Tidak ada pembedaan di antara keduanya. Namun, Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir membedakan jika liwat hanya untuk gay, sementara lesbian disebut sihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menyebut jika homoseksual adalah perbuatan fahisyah atau keji, bukan hanya keji, namun perbuatan keji yang belum pernah dilakukan umat sebelumnya. Orang yang melakukan perbuatan ini juga disebut melampaui batas. Dan dari hadis pun sangat jelas terlihat haramnya perbuatan homoseksual. Orang yang melakukan hubungan seperti ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala enggan melihat kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Perbuatan homoseksual juga akan mendapat murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut atau liwat, dan beliau mengulangi ucapan tersebut sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Nasai. Bagian C, khadzaf. Yang pertama, pengertian dan hukum khadzaf. Khadzaf secara bahasa artinya melempar batu atau dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah, menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan dugaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan hukumnya haram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna zina yarmunal muhsanati kafila atil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim." Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan zina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 23. Berikut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ijtanibu sab'a ilmu iqata, qila, wa ma hunna ya Rasulullah? Qala, as-sidqu billahi, was-sihdu wa qatlun nafsi, at-tihaddamallahu ila, al-haqqu wa qulu mala al-yatimi wal tawali, yaumadz-zafi wa qadfal muhsanatil gafilatal mu'minati. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan di neraka. Nabi ditanya, apa saja perkara itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali jalan yang sah menurut syara, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang yang sedang berkecamuk, dan menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik, yang tak pernah ingat berbuat keji lagi beriman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, had khadzaf. Para fuqaha sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina namun tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi adalah: yang pertama, didera atau dijilid 80 kali dengan syarat penuduh adalah orang yang merdeka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'su bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang fasik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 4. Yang kedua, didera atau dijilid 40 kali bila penuduhnya hamba sahaya, sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Laqad adzaraktu Aba Bakri wa Umara wa Utsmana radhiyallahu anhum wa man ba'dahum falam arhum
yadribunil mamluka fit qadfi ilal arba'in. Sesungguhnya saya telah mendapatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan orang-orang sesudah mereka. Saya tidak melihat mereka menjatuhkan dera kepada hamba sahaya karena menuduh berzina kecuali 40 kali dera. Hadis riwayat Malik dan Sauri. Di samping hukuman di atas, pelaku juga dikenai hukuman yang lain, yaitu ditolak kesaksiannya dan mendapatkan siksaan menyakitkan di akhirat kecuali bertaubat. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman dera atau jilid seperti di atas, bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hadzif atau penuduh. Orang yang balik, berakal, dan atas keinginan sendiri. Yang kedua, mahzuf atau yang dituduh zina. Orang yang musan atau terpelihara kehormatannya, balik, berakal, Islam, dan merdeka. Yang ketiga, mahdzuf atau tuduhan. Dilakukan dengan terang-terangan seperti memanggil seseorang, "Hai pezina," maupun dengan sindiran baik lisan ataupun tulisan, dan tuduhan zina benar-benar secara syara, yaitu terdapat 2 orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan dari penuduh itu sendiri. Yang ketiga, gugurnya had khadzaf. Penuduh zina bisa terbebas dari had atau hukuman khadzaf apabila terjadi salah satu dari keadaan di bawah ini. Yang pertama, penuduh dapat mendatangkan 4 orang saksi bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina, dan 4 orang saksi tersebut harus semuanya laki-laki. Adil, memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu, dan cara melakukannya, sebagaimana yang terdapat dalam kesaksian zina. Yang kedua, dengan li'an, yaitu suami yang menuduh istri berzina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Yang ketiga, penuduh dimaafkan oleh tertuduh. Yang keempat, tertuduh membenarkan tuduhan. Yang keempat, hikmah khadzaf. Dengan ditetapkan had khadzaf terdapat beberapa hikmah sebagai berikut. Yang pertama, agar orang lebih berhati-hati dalam berbicara, apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu. Yang kedua, terpelihara keharmonisan dan pergaulan di antara sesama manusia, karena tidak ada permusuhan di antaranya. Yang ketiga, pembohong merasa jerah dan menyadari perbuatan yang tidak terpuji. Terakhir, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Baik, itulah penjelasan materi dari kedua pemateri saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Akhir kata, minallahi musta'an walaitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.